Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Abdul Aziz dari AIK Inam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai taharah dan salat fardu. Taharah menurut bahasa berarti bersuci. Menurut cara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Taharah atau bersuci artinya adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali ke tempat buang air, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." Taharah dengan wudhu menurut syara itu sama halnya untuk menghilangkan hadas kecil ketika hendak menunaikan sholat. Orang yang salat wajib hukumnya melaksanakan wudhu terlebih dahulu sebagai bagian dari syarat sahnya. Taharah berwudhu ini wajib diawali dengan membaca niat wudhu seperti pada umumnya yang lazim digunakan. Setelah membaca niat wudhu, dilanjutkan melakukan 6 perkara wudhu seperti berikut: 1. Niat, 2. Membasuh seluruh muka, 3. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku, 4. Mengusap sebagian rambut kepala, 5. Membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Tertib artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhiri yang mana yang harus diakhiri. Yang kedua ada tayamum. Tata cara taharah tayamum ini merupakan bagian yang menggantikan mandi atau wudhu apabila dalam kondisi tidak ada air. Syarat utamanya adalah menggunakan tanah dan debu sebagai alat bersuci dan pastikan tidak tercampur benda lain. Kemudian awali membaca niat. Usai membaca niat, dilanjut meletakkan dua belah tangan di atas debu, misalnya debu pada tembok dan kaca, lalu usapkan sebanyak 2 kali ke muka. Setelahnya mengusap 2 belah tangan hingga siku sebanyak 2 kali dan memindahkan debu ke anggota tubuh yang diusap. Yang ketiga ada mandi wajib atau ghusl. Adalah syarat mutlak bersuci dengan cara mengalirkan air ke seluruh tubuh dari atas kepala sampai ujung kaki. Sebelumnya tetap harus diawali membaca niat yang menyucikan diri dari hadas kecil dan besar. Mengikuti mazhab Syafi'i, yang pertama membaca niat yang harus dibarengi adalah menyiram tubuh dan air secara merata, kemudian mengguyur seluruh anggota tubuh dan bagian luar tak terkecuali rambut hingga bulu-bulunya harus memakai air mengalir. 3 cara taharah seperti berwudu, tayamum, dan mandi besar ini harus dilakukan dengan benar supaya proses mensucikan dirinya lebih afdol serta diterima oleh Allah. Penjelasan selanjutnya mengenai salat fardu. Salat fardu hukumnya wajib, menjadi kewajiban bagi umat muslim. Maka sebagai umat muslim penting untuk belajar mengenai arti bacaan salat fardu. Beberapa umat Islam hanya memahami bacaan tanpa mendalami arti bacaan salat. Padahal dengan mendalami bacaan salat bisa membuat ibadah lebih khusyuk. Selain memahami arti bacaan salat, pahami juga tata cara pelaksanaan yang baik dan benar. Sebelum memahami tata cara salat, pertama-tama harus memahami syarat yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Diantaranya, yang pertama harus beragama Islam, kedua balik dan berakal sehat, yang ketiga bersih dari najis kecil dan besar, 4 mengetahui tata cara salat, 5 sudah masuk waktu salat 5 waktu, 6 harus selalu menghadap kiblat, 7 wajib memenuhi peraturan penutup aurat. Apabila ada salah satu syarat di atas yang tidak dipenuhi, maka atas salatnya tidak sah. Selanjutnya, selain syarat, ada pula yang disebut dengan rukun salat yang harus diketahui sebelum memahami tata cara, yakni berdiri bagi yang masih mampu, mengucapkan niat di dalam hati, mengucapkan takbiratul ihram,
membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat, rukun dan tumaninah, membaca iktidal setelah ruku dan tumaninah, menjalani sujud 2 kali, duduk di antara dua sujud, maksudnya duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca salat Nabi Muhammad SAW saat tasyahud akhir, salam pertama, tertib melakukan rukun salat secara berurutan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.